Shalom, selamat pagi, salam sukacita, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Saudara sekalian, kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-24. Tema renungan yaitu syarat untuk menjadi murid atau pengikut Tuhan. Kita baca di Matius pasal 16 ayat yang 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menjadi seorang murid Tuhan berarti kita belajar dari guru agung kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Baik itu yang diajarkan Tuhan maupun dari teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, ajakan Tuhan untuk mengikut Dia tidak berupa paksaan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menjadi murid-Nya. Tetapi justru Tuhan Yesus berkata, kepada setiap orang yang mau mengikut Dia, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Banyak orang berpikir kalau mengikut Tuhan, hidupnya itu pasti aman, damai, penuh dengan sejahtera, dijauhkan dari segala macam penderitaan. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang mengajarkan bahwa mengikut Tuhan, kita itu pasti sukses, pasti kaya, pasti diberkati, melimpah dengan harta benda, sukses pokoknya. Saudara sekalian, hari ini didasarkan pada mereka beranggapan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan sanggup melakukan apa saja. Tetapi apakah seperti itu kalau kita mengikut Tuhan? Alkitab mengajarkan justru yang sebaliknya. Menyangkal diri berarti kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tidak lagi mempunyai hak dan kuasa atas diri kita lagi. Kita berani mengatakan dengan tegas kata tidak pada ambisi dan kehendak kita, dan berkata ya kepada kehendak Tuhan. Orang yang mengikut Yesus selalu berfokus bahwa hidupnya bukan pada kehendak diri pribadi lagi, tetapi pada kehendak Tuhan. Hal ini Yesus sudah memberikan teladan pada waktu Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mengatakan, "Ya Bapa, biarlah sekiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi." Yesus sudah memberikan contoh yang jelas dan suatu teladan yang sangat mulia. Syarat yang kedua untuk menjadi murid Yesus yaitu memikul salib. Memikul salib di sini mempunyai pengertian bahwa berani menanggung segala risiko dan konsekuensi dari tindakan kita untuk mengikut Tuhan. Contohnya, kita bisa dikucilkan karena di dalam bekerja kita itu jujur, takut Tuhan. Kemudian kita bisa dijauhi, dimusuhi oleh lingkungan kita karena kita bertindak benar. Memikul salib adalah suatu penderitaan atau kesusahan yang dialami oleh setiap pengikut Yesus demi menjalankan kebenaran Tuhan. Contoh, para misionaris tanpa paksaan untuk pergi mengabarkan Injil di tempat-tempat yang terasing, supaya orang-orang lain dapat mendengar Injil. Memikul salib adalah inti daripada seluruh Injil yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Syarat yang ketiga untuk menjadi seorang murid atau pengikut Tuhan, yaitu mengikut aku. Sebuah kalimat singkat ajakan Tuhan Yesus yang sudah mengubah hidup banyak orang. Apa artinya? Dalam mengikut Tuhan, berarti kita ada di belakang Tuhan. Tuhan ada di depan kita. Mengikut Tuhan juga berarti kita menyerahkan seluruh prioritas hidup kita kepada Tuhan yang ada di depan kita. Mengikut Tuhan pasti punya dampak perubahan terhadap hidup kita, karena kita selalu mengikuti pola hidup dan teladan yang sudah Yesus berikan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan setiap kita, dan firman ini boleh menjadi landasan kita di dalam kita mengikut Yesus. Kiranya firman ini sekali lagi memberikan kepada kita motivasi yang benar di dalam kita mengiring Yesus.
Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.